Uner TV, selamat bergabung di acara Dokter Uner TV edisi program Dokter Edukasi. Spesial kegiatan hari ini kita bersama-sama merayakan World No Tobacco Day 2024 bersama Dokter Uner TV. Hari ini, sahabat Dokter Uner TV, kita akan membahas sebuah topik yang hangat dan bisa menambah ilmu pengetahuan baru nih dokter. Jadi, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan tentang salah satu tantangan kesehatan, yakni melawan bahaya rokok untuk kesehatan jantung. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana nih kabar sahabat Dokter Uner TV semuanya? Apakah sehat selalu dan semoga tetap sehat serta bahagia selalu ya sahabat Dokter Uner TV. Oke, sepertinya akan ada yang terlewatkan sahabat Dokter Uner TV. Kali ini saya Kartika Devina Putri sebagai host yang akan membantu jalannya acara kita hari ini. Tentunya saya tidak akan sendiri sahabat Dokter Uner TV karena kita akan ditemani dengan narasumber yang sudah kompeten dan ahli di bidangnya nih teman-teman semuanya. Beliau juga merupakan dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo serta staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kita bersama Dr. Andrian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang Dr. Andrianto. Selamat siang Mbak Devina. Selamat siang dokter, baik. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya apa nih dokter? Ya melayani, mendidik gitu ya. Iya dokter, berarti baru selesai mengajar atau baru selesai dari rumah sakit ini dok? Barusan mengajar. Baru selesai mengajar, Oke dokter. Baik dokter, sepertinya sahabat Dokter Uner TV ini sudah sangat penasaran nih dok terkait topik kita hari ini. Bagaimana cara kita melawan bahaya rokok bagi kesehatan jantung kita untuk selama ini. Jadi kita juga tahu nih dok, kalau misalkan kematian yang disebabkan oleh rokok itu setiap tahunnya pasti meningkat nggih dok. Dan menurut WHO sebanyak 30% atau setara dengan 17,3 juta kematian di setiap tahunnya itu disebabkan oleh kasus rokok nih dok. Nah padahal kalau dilihat ya dok, rokok itu benda yang kecil tapi ternyata impact buruknya tuh sangat gede ya dok untuk penggunanya. Maka dari itu sahabat Dokter Uner TV ini juga pasti penasaran nih dok, bagaimana sih sebenarnya rokok itu secara spesifik mempengaruhi kesehatan jantung dok? Ya, terima kasih Mbak Devina. Satu pembahasan yang sangat menarik ya. Dan ini juga menjadi masalah sehari-hari kita sebenarnya ya. Benar, dokter. Jadi banyak sekali kasus-kasus penyakit jantung yang menyebabkan kematian. Dan saat ini kematian utama dari penyakit jantung itu adalah penyakit jantung koroner. Dan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini adalah rokok, ya. Di mana memang ada banyak faktor risiko yang lain, mulai dari genetik, ya, kemudian juga lifestyle yang lain, misalkan pola aktivitas yang kurang, kemudian kegemukan sendiri. Ada penyakit-penyakit yang menyertai misalkan hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol ya. Dan termasuk kebiasaan yang tidak baik ini adalah merokok. Nah, jadi merokok juga menjadi faktor yang dominan. Bahkan kalau dari pengalaman-pengalaman klinis kita yang ada di rumah sakit yang sehari-hari berpraktek untuk menangani pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, seringkali bahwa penyakit jantung koroner yang parah atau yang juga sering terjadi pada usia lebih muda, kalau kita melakukan wawancara terkait dengan riwayat pasien, nah perokok-perokok berat inilah yang ternyata banyak yang menderita penyakit jantung koroner dengan tingkat keparahan yang tinggi. Nah oleh karena itu pembahasan masalah rokok untuk pencegahan penyakit jantung koroner merupakan sesuatu yang penting di samping pengendalian faktor risiko yang lain yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Oke dokter, benar banget dokter. Berarti memang pencegahan penggunaan rokok ini sangat penting ya dok untuk kesehatan jantung kita. Nah dokter, kita juga umum dari masyarakat itu pernah mengenal kata nikotin nih dok. Kalau dari rokok itu sendiri dokter, sebenarnya mekanisme kerja nikotin dalam rokok itu yang berdampak pada fungsi jantung itu seperti apa ya dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari bukti-bukti penelitian ya, pengkajian kan banyak sekali bahan-bahan ya yang sebenarnya menyebabkan kesehatan kita yang terganggu ya terkait dengan rokok ya. Nah, bahan-bahan dasar ini sebenarnya pada prinsipnya itu adalah
ketika dia ada di asap rokok, maka yang terjadi itu adalah pertama disfungsi endotel. Jadi kerusakan lapisan pembuluh darah yang paling dalam, ya. Artinya lapisan yang langsung berbatasan dengan lubang pembuluh darah, ya. Jadi istilahnya disfungsi endotel. Jadi endotel ini kalau dia mengalami disfungsi, pertama dia akan menjadi jaringan yang tidak utuh lagi, sehingga nanti akan memudahkan kerak-kerak itu akan timbul di situ, ya. Jadi lapisan kolesterol itu akan timbul karena terjebak kolesterol itu di lapisan endotel tersebut, ya. Sehingga nanti kalau ada timbunan lemak menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi lubang pembuluh darah akan menjadi lebih sempit. Nah, ketika lebih sempit tentunya nanti akan berpotensi menyebabkan aliran darah ke pembuluh darah koroner, ke otot jantung akan berkurang. Nah, makin lama bisa buntu gitu ya. Nah, ketika buntu kan potensial untuk terjadi suatu gangguan yang bermakna. Belum lagi nanti juga dari adanya zat-zat pada rokok yang menyebabkan gangguan aliran darah itu akibat dari aktivasi trombosit. Jadi pembuluh darah kita itu kan sebenarnya berisi sel-sel darah. Ya, benar. Ya, salah satu munculnya bekuan yang bisa menyumbat pembuluh darah itu adalah ketika terakumulasinya atau berkumpulnya sel trombosit atau sel pembekuan darah. Nah, sel pembekuan darah ini juga bisa teraktivasi oleh adanya nikotin salah satunya. Kemudian juga inflamasi, jadi peradangan. Ya, jadi pada pembuluh darah dindingnya itu kalau dia terpapar oleh zat-zat yang terkandung di asap rokok, dia juga nanti bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini juga nantinya bisa menyebabkan adanya kejadian-kejadian serangan jantung yang juga bisa bersifat akut dan mendadak, atau disebut dengan nanti infak miokard akut misalkan. Nah, itu terjadi karena proses inflamasi atau proses peradangan yang menyebabkan timbulnya bekuan di dalam dinding pembuluh darah ketika plak yang nempel itu pecah. Oh, iya, Dok. Ya, jadi sebenarnya serangan jantung itu terjadi secara mendadak karena ada dinding pembuluh darah yang plaknya itu pecah atau rupture. Nah, ketika rupture dia akan masuk ke lumen pembuluh darah, kemudian bekuan akan terjadi yang tadinya itu gupilan kecil akhirnya membesar, akhirnya bisa menyumbat yang akhirnya terjadi serangan jantung koroner akut. Okay. Nah, jadi memang sesuatu yang secara bukti penelitian ini sudah sahih gitu ya, karena dari baik itu penelitian yang secara eksperimental dengan hewan coba bagaimana dipaparkan asap rokok, kemudian pengaruhnya terhadap perubahan dari dinding pembuluh darah hewan coba tersebut itu juga nyata adanya. Demikian juga kan juga sebenarnya ada sudah analisis postmortem dari pasien-pasien yang misalkan dilakukan otopsi gitu ya, bagaimana pembuluh darah yang pada pasien-pasien yang dengan merokok tentunya secara struktur ya dindingnya menjadi tebal, keraknya menjadi banyak, kemudian aja bekuan-bekuan yang memang potensial lebih banyak. Nah, itu sudah jelas, dan secara epidemiologi kan juga sudah jelas bahwa pasien-pasien yang dengan merokok ternyata memiliki resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner yang lebih besar. Oke, dokter, berarti memang rokok ini amat sangat berbahaya ya, Dok, ya, untuk kesehatan jantung. Nah, kalau dari keterkaitannya nih, Dok, antara merokok dan juga resiko-resiko, misalkan resiko jantung koroner, resiko stroke, itu bagaimana, Dok, dengan serangan jantung itu sendiri, Dok? Ya, jadi terbukti ya dari banyak penelitian kan ya, ya bahwa pasien-pasien atau kelompok populasi yang merokok itu untuk terserang penyakit jantung koroner ataupun stroke itu lebih besar. Dan memang problemnya adalah bahwa asap yang dihirup itu kan nanti akan masuk ke pembuluh darah. Ya, ke pembuluh darah, kemudian dia merusak dinding pembuluh darah tadi, ya, terutama adalah endotelnya. Nah, endotel ini kalau mengalami gangguan karena asap biasanya juga bersifatnya sistemik.
Jadi tidak hanya misalkan di jantung, di otak pun juga kejadiannya serupa, ya. Sehingga ketika seseorang mengalami disfungsi endotel, sebenarnya di tempat lain juga berpotensi terjadi gangguan pada endotel tersebut. Termasuk juga nanti juga bisa menyerang pada pembuluh darah di pembuluh darah perifer. Yang termasuk pembuluh darah perifer itu pada tungkai, ya misalkan. Tungkai kita ini kan juga ada pembuluh darahnya. Nanti bisa juga ada kejadian penyakit arteri perifer. Bentuknya juga serupa ya, nanti ada berupa penyempitan, bahkan juga bisa bekuan yang menyumbat sehingga terjadi akut limfemia kalau misalkan mendadak. Kalau yang bersifat kronis lama nanti juga ada namanya kronik limfemia. Ya, jadi intinya adalah bahwa rokok ini terutama adalah berpengaruhnya itu kepada pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya. Ya dokter, berarti seperti yang dokter katakan sebelumnya bahwa asap rokok itu akan dihirup dan pengaruhnya itu ketika asapnya sudah masuk dan mengganggu dari sistem metabolisme tubuh dan lain-lain ya dok ya. Iya. Berarti di sini kan ada dua ya dok, maksudnya dua perokok pasif dan juga perokok aktif ya dok. Betul. Nah perokok aktif sendiri kan perokok yang memang mengkonsumsi rokok, sedangkan perokok pasif ini kan yang tidak mengkonsumsi rokok tapi terhirup paparan asap rokok itu sendiri dokter. Bagaimana sih dok sebenarnya parahnya atau dampaknya bagi perokok pasif dok ketika sudah terpapar asap rokok dari perokok yang aktif merokok seperti itu dokter? Iya. Ini juga menjadi fenomena sebenarnya, juga sudah terbukti secara penelitian ya, bahwa ternyata para perokok pasif, artinya yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok di sekitarnya, ini memiliki resiko kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perokok aktif. Kenapa itu terjadi? Ya, karena pada perokok yang aktif sebenarnya yang bersangkutan itu akan menghirup asap rokok juga melalui filter ya. Jadi rokok itu kan secara komposisi kan ada filternya ya, rokok itu. Nah, pada perokok aktif itu dia ada filter. Beda dengan perokok pasif. Nah, pada perokok pasif itu tanpa filter, dia menghirup asap dari sekelilingnya, ya tentunya kalau misalkan jumlahnya banyak, dia potensial untuk menghisap atau menghirup lebih banyak secara jumlah dan tanpa filter. Ya, tanpa filter. Kemudian yang kedua, selain tanpa filter, pada perokok-perokok itu kan dia saat merokok juga menghembuskan asap. Ya, jadi tidak hanya menghirup tetapi menghembuskan asap. Jadi secara jumlah akan lebih besar lagi. Nah, itu yang menerangkan kenapa ternyata pada perokok pasif itu lebih berisiko dibandingkan dengan perokok aktif. Oh iya dokter, berarti memang untuk perokok pasif ini teman-teman sahabat dokter UNER TV memang punya resiko yang lebih tinggi nih untuk mendapatkan serangan-serangan atau dampak negatif dari rokok itu sendiri ya dok. Nah dokter, kita tahu kalau lingkungan kita di Indonesia ini banyak banget mereka yang perokok itu merokok dimanapun ya dok. Dan itu sangat beresiko untuk terutama anak-anak dan juga remaja. Sebenarnya dokter, bagaimana sih dampak rokok itu sendiri bagi anak-anak dan juga remaja? Dan apakah asap rokok itu memang sangat berbahaya untuk pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dokter? Iya, tentunya demikian ya. Karena sebenarnya proses yang disebut dengan aterosklerosis, jadi proses yang tadi bagaimana bisa diterangkan kenapa rokok menyebabkan penyakit jantung koroner. Benar, dok. Itu kan sebenarnya dimulai dari perubahan yang terjadi pada struktur dinding pembuluh darah, di mana di situ terbentuk plak ya, disfungsi endotel, ada proses peradangan ya. Dan ini sudah terbukti juga ya bahwa ternyata proses aterosklerosis itu dimulai pada usia bayi. Jadi pada anak-anak yang kegemukan itu ya, ternyata dia secara pembuluh darah itu proses aterosklerosis sudah mulai terjadi. Mulai anak-anak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa anak yang gemuk itu sehat, sebenarnya tidak. Ya, tidak. Itu terbukti secara penelitian. Mulai bayi pada anak-anak yang gemuk ternyata proses aterosklerosis sudah terjadi. Nah, dengan demikian maka pada anak-anak, pada remaja juga ya, ketika dia menghirup asap rokok, tentunya dia lebih dini untuk terpapar dengan asap rokok yang menyebabkan berbagai macam gangguan tadi.
ya sehingga pengaruhnya lebih awal lagi, sehingga kejadian-kejadian penyakit yang dilatar belakangi oleh proses aterosklerosis itu juga akan lebih awal terjadi, sehingga yang bersangkutan potensial untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu lebih awal. Lebih awal ya, Iya. Dok? Oke, berarti untuk anak-anak memang sangat berbahaya ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, dokter, ini banyak banget nih, Dok, untuk sekarang masa remaja, Dok ya, dengan tren itu stres gitu. Stres obatnya rokok aja gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya, Dok, bagaimana sih kesehatan mental itu dapat terpengaruh atau berpengaruh dari kebiasaan merokok itu sendiri? Apakah ada, Dok, hubungannya dengan kondisi jantung gitu, Dok? Jadi kebiasaan stres, jadi aku mau merokok aja, dan kemudian itu akan berdampak sekali ke jantung akibat stres tekanan itu sendiri, Dok. Ya benar, jadi stres itu kan juga salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner ya. Kenapa demikian? Itu kalau pada pasien-pasien yang dengan stres gitu ya, itu kan juga banyak hormon-hormon yang dirilis atau yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang pertama, dia nanti akan berpengaruh kepada denyut jantung yang lebih cepat ya. Kemudian juga nanti akan menyebabkan adanya penyempitan pembuluh darah yang lebih ya. Nah, itu kalau bersifat kronis tentunya akan mengganggu sistem pembuluh darah dan jantung. Ya, ketika ketambahan dengan asap rokok yang secara mekanisme tadi itu sudah kita diskusikan tadi itu, tentu akan menjadi double ya, faktor risiko jadi double. Ya, sehingga justru ketika punya pemahaman bahwa dengan rokok itu akan menghilangkan stres ya, ternyata tidak demikian ya. Kita justru akan mendapatkan dua beban ya, faktor risiko yang dua-duanya juga sudah sangat sangat sahih gitu ya, dikatakan sebagai faktor risiko untuk kejadian penyakit jantung koroner. Jadi menurut saya pelarian ke rokok untuk menghilangkan stres itu bukan satu keputusan atau perilaku yang bijaksana. Benar, dokter. Oke, sahabat dokter Uner TV yang saat ini mungkin masih mengkonsumsi rokok dengan alasan ya sudah stres, jadi larinya ke rokok aja. Ternyata rokok itu bukan merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana ya, Dok. Jadi memang rokok ini bisa menyebabkan dua pressure sekaligus. Yang pertama dari stres itu sendiri dan menyebabkan penyakit jantung ya, Dok. Jadi untuk sahabat dokter Uner TV, kita tanya lagi nih ke dokter Andrianto. Ternyata bagaimana sih, Dok, kalau misalkan kita sudah tercandu ya, bahasanya udah kecanduan lah, Dok ya, dengan rokok itu sendiri. Bagaimana sebenarnya, Dok, efek negatif dari rokok karena kecanduan sudah sangat lama mengkonsumsi rokok untuk kesehatan jantung kita. Jadi memang udah lama nih kok konsumsi rokoknya, dan itu impactnya bagaimana, Dok, untuk kesehatan jantung? Ya. Jadi rokok ini kan juga ada zat-zat yang nanti ternyata memiliki pengaruh pada sifat aditif ya. Iya, dokter. Ya, benar. jadi aditif itu adalah suatu zat yang ketika kita konsumsi makin hari membutuhkan jumlah yang makin lebih banyak. Ya, sehingga secara akumulasi tentunya kalau kita sudah ketagihan atau kecanduan, ya tentunya malah mengakibatkan satu dampak yang makin buruk gitu ya. Sehingga di dalam hal kita ingin katakanlah menghentikan rokok itu tidak perlu dengan satu model misalkan ya, kita mengurangi secara perlahan, begitu tidak perlu. Jadi ya kita harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk segera bisa berhenti. Ya segera. Dan memang pengalaman demikian juga ya. Jadi kalau pasien-pasien yang aware itu ya, yang sadar bahwa dia akan gitu ya, dia akan mengurangi gitu ya, ternyata juga tidak bisa selesai. Ya, tetapi kalau pasien-pasien yang sudah dengan kesungguhan niat, dan biasanya sayangnya itu umumnya dipicu oleh suatu kejadian. Nah, kejadian yang karena dia menderita sakit ya, baru mereka itu sadar. Dan niat itu tidak memerlukan waktu yang lama, tidak perlu dengan satu komitmen nanti secara bertahap akan saya turunkan, tidak. Hari itu juga berhenti dan selamanya bisa berhenti. Oh iya, dokter, sih. Terima kasih banyak, dokter Andrianto. Oke, jadi teman-teman semua, sahabat dokter Uner TV, kita udah dapat banyak
insight baru ya dokter ya, Ya. terutama dari bagaimana rokok itu bekerja di dalam tubuh, bahayanya untuk kesehatan jantung ya dok ya, dan juga terapi-terapi. Mungkin terapi nih dok, sebenarnya ada nggak sih dok terapi khusus yang bisa dilakukan oleh perokok untuk bisa memberhentikan kebiasaan rokok itu dokter, dari segi medis itu sendiri dokter? Iya, ada memang beberapa dulu ya perusahaan obat yang merilis produknya ya, diklaim bisa menghentikan ya untuk para perokok itu menghentikan kebiasaan merokoknya. Tapi ternyata obat-obat tersebut juga tidak bisa berlangsung lama eksis di praktek. Praktek. Ya, ya. Jadi ya akhirnya produk itu menghilang dengan sendirinya ya. Jadi lebih banyak sebenarnya nomor satu adalah niat. Oh, iya, dok. Ya, kesungguhan motivasi ya, menyadari bahwa rokok adalah sesuatu yang berbahaya ya. Benar, dok. Itu saya kira menjadi sesuatu yang penting ya, dan tidak perlu untuk memiliki strategi misalkan mengurangi secara perlahan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan opsi pilihan, tapi itu bukan satu strategi yang terbaik sebenarnya ya, bukan strategi yang terbaik. Harus segera bisa menghentikan itu, dan juga kita bisa mengidentifikasi misalkan ya kebiasaan-kebiasaan merokok kita itu pada saat apa. Ya kita coba ya, kita pada saat tertentu kita misalkan merokok, ya sudah kita nyadari itu, kita harus menghindari kejadian-kejadian semacam itu ya. Bisa sebenarnya dialihkan dengan kita misalkan Olahraga mungkin. olahraga ya, kemudian permen gitu ya, yang itu tidak berbahaya ya. Kalau obat-obatan pernah dirilis tadi produk tapi ternyata juga tidak bisa eksis. Ya, tidak efektif juga ya Iya. dok ya berarti. Oke dokter, berarti ketika memang perokok itu sudah memulai untuk berhenti, nah sebenarnya bagaimana ya dok cara mereka bisa memulihkan kembali nih dok kondisi kesehatan jantung? Karena kan sudah lama merokok kemudian berhenti, apakah jantung itu bisa kembali pulih sendiri atau ada metode khusus nih dok supaya kesehatan jantung itu lebih lebih sehat lagi dokter dari sebelumnya gitu dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa referensi ya, sebenarnya karbon monoksida ataupun juga nikotin gitu ya yang beredar di dalam sirkulasi itu sebenarnya dalam waktu tertentu itu ya, katakanlah ada yang bilang itu sekitar 12 jam itu sudah mulai dimetabolisme. Kemudian setelah 48 jam yang ada di sirkulasi itu hilang. Ya, yang ada di sirkulasi. Ya, beda ceritanya ketika sudah terjadi perubahan atau gangguan pada struktur pembuluh darah. Nah, ini kalau kaitannya dengan jantung. Iya, dok. Ya. Atau kalau di paru misalkan sudah sampai ada flek di paru gitu. Itu beritanya itu beda lagi ceritanya ya. Nah, kalau yang di pembuluh darah yang sampai sudah terjadi plak aterosklerosis begitu ya. Ya tentunya kita dalam hal memperbaiki masih memerlukan waktu yang lebih panjang ya. Tentunya strateginya adalah kan penyakit jantung koroner banyak faktor risiko. Benar, dok. Ya, dan rokok adalah salah satu faktor risiko ya. Nah, tentunya kalau misalkan sudah ada plak ya yang kemudian menyebabkan penyempitan pembuluh darah, ya tergantung derajat penyempitannya sejauh mana. Ya, kan ada yang disebut dengan penyempitan yang signifikan. Ada yang tidak signifikan. Nah, kalau yang tidak signifikan itu kalau penyempitan pembuluh darah itu kurang dari 60%. Nah, ketika 60% kurang, maka yang kita lakukan adalah pengobatan secara farmakologis dan perbaikan lifestyle. Nah, perbaikan yang secara lifestyle tentunya faktor risiko yang bisa dimodifikasi ya, mulai dari olahraga, diabetes dikontrol, hipertensi dikontrol ya, kolesterol dikontrol ya, stres ya di manage dengan bagus, rokok dihindari, obesitas juga diperbaiki ya. Itu semua kita harapkan nanti akan ada perbaikan pada pembuluh darahnya. Yang tadinya penyempitan diharapkan dalam waktu yang ya memang tidak bisa, waktunya singkat tidak bisa. Ya itu kan satu manajemen yang sifatnya berkelanjutan. Diharapkan nanti tidak sampai ada penyempitan yang bermakna lagi, yang lebih dari 60%. Iya, dokter. Nah, kalau sudah 60% lebih memang pengobatan secara farmakologis harus lebih agresif, bahkan kan ada istilah
misalkan harus dipasang ring. Ya. Kalau misalkan pembuluh darah yang terkena itu banyak dan tidak mungkin di ring, juga harus misalkan bypass operasi. Iya. Harus diberikan jalan pintas baru. Jadi memberikan pembuluh darah baru menggantikan pembuluh darah yang sempit di jantungnya. Nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan ketika rokok sudah sampai menyebabkan adanya penyakit jantung koroner. Oke dokter, terima kasih banyak dokter Andrianto. Jadi kita udah tahu banyak ya dokter ya, terkait dengan ilmu-ilmu baru, dan juga sahabat dokter UNER TV juga sudah mendengarkan semua paparan yang sudah disampaikan oleh dokter Andrianto. Selanjutnya kita masuk ke sesi mitos atau fakta ini dok. Sebenarnya ini jadi pertanyaan yang mungkin teman-teman dari sahabat dokter UNER TV juga penasaran, sebenarnya ini mitos atau fakta sih terkait dengan rokok atau perokok itu sendiri dokter. Kita masuk di pertanyaan pertama ya dok ya. Mitos atau fakta sih dok, jika rokok itu bisa mempercepat penuaan dokter? Fakta. Fakta dokter. Ya. Kenapa dokter itu bisa terjadi? Tadi jadi bahwa sebenarnya kan usia biologis kita ini sangat terkait dengan kesehatan pembuluh darah. Ya benar dokter. Ya, jadi kalau pembuluh darahnya sehat, suplai ke semua organ akan baik. Ya, ya baik itu sistem di katakanlah di kulit ya, sistem di organ-organ penting ya. Nah itu semua kalau sehat pembuluh darahnya dia akan sehat. Oke dokter. Sehingga tidak cepat tua. Oke dokter, benar. Oke, berarti sahabat dokter UNER TV, kalau kalian mau tetap muda, fresh, hindari rokok sekarang juga, detik ini juga ya sahabat dokter UNER TV. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Dok, mitos atau fakta sih jika vape atau rokok elektrik itu lebih aman daripada rokok tembakau dokter? Mitos. Mitos ya dok. Mitos. Ya. Kenapa dokter? Sudah banyak penelitian yang membuktikan, bahkan kami sendiri juga melakukan penelitian. Walaupun masih penelitian yang bersifat eksperimental dengan hewan coba, kita bandingkan tuh kelompok populasi hewan coba kita yang dipapari asap rokok konvensional dibandingkan dengan kelompok rokok vape itu. Ternyata struktur pembuluh darahnya itu lebih jelek. Bukan lebih jelek, tidak berbeda bermakna antara asap rokok yang konvensional dengan vape. Jadi kalau diklaim bahwa vape lebih aman, itu tidak. Tidak, mitos berarti dokter mitos, ya. Oke dokter. Oke, berarti sahabat dokter UNER TV, jadi antara rokok elektrik ataupun rokok konvensional itu sama bahayanya ya. Jadi mulai sekarang hindari rokok dalam jenis apapun, baik itu elektrik ataupun rokok dalam konvensional. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih dok. Mitos atau fakta sih dok, sebenarnya rokok itu meningkatkan resiko serangan jantung dok. Kalau tadi kan jantung koroner ya dok, kalau ini serangan jantung atau serangan jantung secara mendadak gitu dokter. Ya, jadi rokok lebih sering menyebabkan adanya serangan jantung. Ya, itu fakta. Fakta dok. Fakta. Kenapa demikian? Jadi pada pasien-pasien yang kebetulan nih, jadi serangan jantung itu kan terjadinya adalah ketika dinding pembuluh darah sudah mengalami terbentuk lapisan plak tadi itu. Benar, dok. Nah, plak itu bisa pecah atau rupture. Ya, dok. Nah, rupture-nya itu karena apa? Karena proses tadi yang disebut dengan inflamasi atau peradangan itu tadi ya. Dan juga plak-plak yang terjadi pada pasien-pasien dengan merokok itu struktur pembungkusnya itu juga lebih tipis. Ya, sehingga mudah pecah. Nah, pecahnya plak ini yang nantinya bisa menyebabkan suatu serangan jantung yang sifatnya mendadak tadi itu. Sehingga para perokok itu lebih berisiko untuk terjadi serangan jantung. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Oke, jadi kita udah tahu juga ternyata rokok itu bisa meningkatkan resiko serangan jantung akibat dari inflamasi atau peradangan dari penyumbatannya dokter ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Mitos atau fakta sih dok, jika perokok ringan itu lebih rendah resikonya terkena penyakit jantung koroner daripada perokok berat dokter? Ya, tentunya perokok ringan ya karena memang secara zat yang dikonsumsi itu lebih sedikit ya, maka proses atau pengaruh untuk terjadinya gangguan pada pembuluh darah itu akan lebih kecil sehingga memang resikonya akan lebih ringan dibandingkan dengan perokok berat. Oke dokter, berarti dari kandungan zatnya dok, tapi tetap sama-sama berbahaya ya dok? Sama-sama berbahaya. Karena sampai saat ini juga tidak dikatakan ya
batasan minimal berapa sih sebenarnya yang aman kita menghirup asap rokok? Iya dokter. Itu nggak ada. Nggak ada penelitian. Jadi batas minimalnya berapa nggak ada. Oke, Ya, dokter, sehingga berarti semua sama. diklaim bahwa asap rokok itu berbahaya. Begitupun dengan konsumsi rokok ya dok. Satu Iya. batang pun tetap berbahaya ya Tetap dok. Ya? berbahaya. Tetap berbahaya. Oke dokter. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Mitos atau fakta sih dok, jika asap rokok yang terhirup dapat menyebabkan resiko terkena penyakit jantung koroner itu lebih besar meskipun kita tidak merokok. Ya, Gitu, dok. teorinya kan tadi ada perokok pasif, Pasif perokok sama aktif, ya. Jadi pada perokok pasif itu dikatakan bahwa karena dia menghirup asap rokok yang lebih banyak, karena diperoleh dari banyak orang yang ada di sekitarnya kan, Bener dokter. ya. Terus kemudian yang kedua tanpa filter dia, Ya. ya tanpa filter. Kemudian yang ketiga ya, apa namanya? Jadi dia tanpa filter, kemudian jumlah yang ada di situ Yang dihirup banyak lebih orang. banyak. Terus yang ketiga para perokok tentu akan menghembuskan asap. Ya, Dua kali. dia yang kemudian mengkonsumsi itu. Ya otomatis para perokok aktif, perokok pasif ini akan lebih besar kemungkinan ya untuk kena penyakit jantung. Oke dokter, berarti emang sangat berbahaya ya kita menghirup asap rokok di sekitar lingkungan kita ya dokter. Oke dokter, itu adalah pertanyaan terakhir kita terkait mitos dan fakta dokter. Dan terima kasih banyak dokter sudah berkenan menjawab semua rasa penasaran kita hari ini. Namun sebelum itu rasanya kurang lengkap dokter jika dokter tidak memberikan atau menyampaikan pesan kepada sahabat dokter Unar TV semuanya terkait dengan pentingnya menghindari rokok untuk menjaga kesehatan jantung. Silahkan dokter. Iya. Jadi konsumsi atau kita menghirup asap rokok itu terbukti akan menyebabkan perburukan pada kualitas pembuluh darah. Dan kualitas pembuluh darah ini yang harus kita jaga terutama adalah organ-organ penting kita, yang dalam ini adalah misalkan di jantung dan juga di otak, ya. Ini harus kita lindungi. Lebih dini kita bisa mencegah. Kemudian juga dengan berbagai macam rokok yang sekarang ini sangat masif ya, produk-produk tembakau yang katanya lebih aman dan sebagainya, itu tidak terbukti demikian ya, terbukti sebaliknya bahkan. Oleh karena itu sosialisasi pengertian ya terkait dengan bagaimana kita menghindari rokok itu harus mulai dari anak-anak ya, mulai dari remaja itu harus dipahami betul ya, sehingga kita di kemudian hari tidak menyesal karena perubahan-perubahan pada struktur pembuluh darah yang sudah terjadi gangguan kelainan itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa kita selesaikan. Oleh karena itu ya, untuk saat ini banyak sekali promosi-promosi ya melalui medsos ya, melalui streaming apapun itu kan ya, banyak sekali dan produknya luar biasa, terutama produk-produk rokok elektrik saat ini ya, sangat menarik sekali ya, dan kadang-kadang ini bisa dijadikan lifestyle. Nah, saya kira itu harus dipahami sebagai sesuatu yang merugikan dan kita berhubungan dengan penyakit-penyakit yang tidak ringan. Oleh karena itu kita harus mencegahnya mulai sejak dini. Baik dokter, oke sahabat dokter Unar TV, yang disampaikan oleh dokter Andrianto adalah lebih dini kita cegah rokok lebih sehat jantung kita ya dok ya. Berarti kita bisa melakukan pencegahan itu sejak dini, sejak kita masih kecil atau sejak anak-anak dan sejak remaja. Oke dokter, sahabat, dan untuk sahabat dokter Unar TV semuanya, jangan lupa untuk ikutin kami di Instagram dan YouTube dokter Unar TV agar bisa selalu update seputar pengetahuan kesehatan setiap minggunya. Terima kasih banyak dokter Andrianto sudah berkenan hadir di sini. Amin dokter, semoga bisa bermanfaat selalu ya teman-teman sahabat dokter Unar TV semuanya. Tetap jaga kesehatan dan hindari rokok sedini mungkin sahabat dokter Unar TV semuanya. World No Tobacco Day 2024, be more healthy without tobacco. Saya Kartika Devina sebagai host moderator dokter Unar TV pada episode kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode dokter Unar TV selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.